Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali bertemu kembali dalam seri video farmakoekonomi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode analisis farmakoekonomi, yaitu cost utility analysis. Ya, cost utility analysis atau disingkat CUA. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke CUA itu sendiri, maka saya ingin menyampaikan tentang definisi sehat ya, health, yang sejak 1948 ini belum dirubah ya sampai sekarang ya, oleh definisi WHO ya tentang sehat. Jadi WHO di sini menyatakan bahwa health atau kondisi sehat adalah state ya, kondisi of complete physical ya, jadi kondisi yang secara fisik, kemudian mental and social well-being ya, kondisi yang kemudian melingkupi kesemuanya ya, mulai dari kondisi fisik, kondisi mental, dan kondisi social well-being, dan not merely the absence of disease or infirmity. Artinya apa? Di definisi WHO ini tidak hanya kondisi sehat dinyatakan sebagai terbebas daripada sakit atau infirmity. Infirmity itu kondisi di mana istilahnya, ketika pasien weakness atau lemah atau tidak berdaya atau sakit, tapi kemudian juga secara lengkap ya, mentalnya baik, social well-being-nya juga baik. Sini dikatakan penjelasannya as more than freedom from disease, instead it's expanded ya, definisinya itu tidak hanya terbebas dari disease, tapi kemudian lebih luas. Expanded the boundaries of health include complete physical, mental, and social well-being. Jadi memang kondisi sehat ini tidak hanya kita terbebas dari penyakit juga, tapi juga kemudian kondisi sehat yang paripurna ya, yang melingkupi kesehatan mental dan kesehatan sosial. Kenapa ini penting saya sampaikan di awal? Karena nanti kita bicara tentang cost utility analysis, di mana dalam cost utility analysis itu kemudian mengukur ya quality of life ya, quality of life. Baik, jadi definisi cost utility analysis ini adalah teknik evaluasi ekonomi untuk menilai efisiensi dari intervensi kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, ada yang menyatakan atau menyampaikan bahwa cost utility analysis adalah merupakan tipe khusus dari cost effectiveness analysis ya, cost effectiveness analysis. Jadi kalau Anda menonton video tentang cost effectiveness analysis ya, maka prinsip dari cost utility analysis itu adalah sama ya dengan cost effectiveness analysis, hanya saja dalam cost utility analysis ini dia menggunakan ukuran utility ya, makanya namanya cost utility, yang kemudian utility itu diwakili atau yang paling sering digunakan adalah menggunakan ini istilah ya, kali quality adjusted life years, quality adjusted life year, di mana di sini quality and then life years. Jadi ada kualitas hidup, kemudian ada kuantitas hidup ya. Jadi parameter atau indikator kali ini atau ukuran utility ini adalah mengkombinasikan antara kuantitas dalam life years dan juga kemudian kualitas hidupnya. Jadi tidak hanya menilai kuantitas saja, berapa lama dia bisa bertahan hidup, tapi juga dia menilai kualitas. Ketika dia bisa bertahan hidup, bagaimana kualitas hidupnya. Nah, di sini definisi utility sendiri adalah nilai dari derajat kesehatan, yaitu health state ya. Kalau di teks bahasa Inggris itu sering ditulis health state ya, derajat kesehatan atau perbaikan status kesehatan ya, status kesehatan atau derajat kesehatan yang diukur dengan preferensi ya, yang lebih disukai atau preferensi oleh individu atau masyarakat. Jadi memang nanti pengukuran CUA nanti memang pengukuran yang berkaitan dengan preferensi ya, preferensi atau yang lebih disukai oleh individu atau masyarakat yang kemudian terlibat dalam analisis CUA ini. Jadi kata kuncinya adalah daripada utilitas ya. Utilitas adalah derajat kesehatan yang lebih dipilih atau lebih di-prefer ya, preferensi yang lebih
ya yang lebih dipilih atau lebih di-prefer oleh individu atau masyarakat. Ya kaitannya dengan kualitas quality of life atau kualitas hidup. Tadi makanya tadi di definisi WHO itu ada muncul the mental and social well-being ya, tidak hanya terbebas dari kesehatan tapi juga secara mental juga berkualitas, secara social well-being, ya kehidupan sosial apa namanya itu juga kemudian diukur kualitasnya. Oke, teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya mengapa perlu mengukur utilitas? Tadi kita ingat utilitas adalah ukuran preferensi terkait dengan status kesehatan. Ya, kita tahu bahwa kenapa kita perlu mengukur utilitas? Kenapa? Karena pelayanan kesehatan memiliki tujuan yang berbeda ya. Ini dokter spesialis diabetes bertujuan untuk menurunkan komplikasi karena diabetes, sementara onkologis bertujuan untuk memperpanjang survival time pasien yang kena kanker. Maka kemudian kita tidak mungkin menyederhanakan masalah hanya menggunakan standar kuantitas atau mortalitas atau life expectancy. Ya, jadi kenapa kemudian kita perlu utilitas? Karena di dalam utilitas itu kita akan mengukur status atau derajat kesehatan, tidak hanya mengukur angka mortalitas atau life expectancy. Karena kita tahu bahwa misalnya pasien hidup tapi kemudian kualitas hidupnya buruk, maka ya utilitasnya kemudian menjadi juga rendah ya. Di sini ketika kita hanya menggunakan mortalitas maka angkanya hanya 1 dan 0 ya. Hidup diberi angka 1, mati diberi angka 0. Padahal ada angka di antara 0 dan 1 ya. 1 itu ketika kualitas hidupnya perfect maka dianggap angkanya 1. Tapi ketika hidup tapi kemudian sangat parah misalnya social well-being-nya kemudian terpengaruh, mental health-nya terpengaruh, dia tidak bisa melakukan apa-apa walaupun dia hidup, maka kemudian angkanya tentu saja tidak sama dengan angka yang hidup tapi kemudian punya kualitas hidup yang lebih baik. Bisa dikatakan a person with end-stage renal disease is given the same score as someone who is healthy. Artinya apa? Ini sama-sama hidup ya. Satu orang kena end-stage renal disease, ya satu orang tidak kena end-stage renal disease, itu saja berbeda. Yang kena end-stage renal disease ya, itu misalnya dia harus dialisis ya. Ya karena dia sudah end-stage renal disease, gagal ginjal kronik stadium akhir, maka kemudian dia harus dialisis misalnya seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Maka kualitas hidupnya sangat berbeda dengan, walaupun sama-sama hidup ya, tapi kualitas hidupnya sangat berbeda dengan orang yang kondisi ginjalnya normal ya, yang tidak perlu dialisis. Ya Anda tahu dialisis adalah proses yang panjang. Anda harus ke rumah sakit, kemudian harus sekian jam gitu ya di rumah sakit untuk kemudian menjalani proses dialisis. Jadi kenapa kemudian utility itu perlu ya, sehingga disampaikan pengukuran utility dapat mengkuantifikasi tingkat kualitas hidup ya. Kualitas hidup antara optimum ketika angkanya 1 perfect gitu ya, hidup dan kualitas hidupnya sempurna, kemudian ya kemudian ada range-nya. Jadi tidak hanya 0 dan 1 tapi antara 0 dan 1 itu juga kita apresiasi, kita hargai ya, ada kuantitas atau nilai yang berbeda antara yang kualitas hidupnya lebih baik dengan yang kualitas hidupnya yang kurang baik. Oke. Jadi teman sekalian ini dalam konteks utility ya, cost utility analysis, maka kita lihat ada 2 kategori yaitu kuantitas hidup, life duration ya, dengan kualitas hidup ya, quality of life. Jadi kuantitas hidup itu terkait dengan mortalitas, life expectancy, berapa lama kemudian penyakit itu kemudian membuat pasien itu hidupnya lebih singkat berapa tahun misalnya, atau life expectancy-nya lebih singkat. Di sisi yang lain ketika dikasih obat, berapa lama obat itu bisa memperpanjang waktu hidupnya. Itu yang disebut sebagai life duration atau quantity of life. Parameter yang lain atau hal yang lain adalah kualitas hidup ya. Kualitas hidup ya. Nah, kualitas hidup itu kemudian apakah kondisi treatment dilakukan membuat hidup kurang nyaman ya, ketika misalnya kondisi penyakit kualitas hidupnya seperti apa, ketika dikasih treatment kualitas hidupnya juga seperti apakah, lebih baik dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dinilai ya, dua hal ini, kuantitas hidup dan kualitas hidup dinilai dalam cost utility analysis. Oke, teman-teman sekalian,
dalam mengukur kualitas hidup ya, dalam kualitas hidup kita mengukur dengan eee, instrumen ya, instrumen yang kemudian health related quality of life ya. Jadi ini merupakan instrumen yang kemudian, biasanya kita berikan kepada pasien, kemudian pasien semacam kuesioner gitu diminta mengisi kuesioner tersebut, dalam kuesioner tersebut itu mengukur ya, mengukur atau menilai kualitas hidup si pasien atau si responden tadi. Nah, jenis kuesioner tadi bisa yang sifatnya spesifik, bisa yang sifatnya generik. Spesifik artinya adalah kuesioner atau alat ukur kuesioner, quality of life yang kemudian digunakan untuk mengukur hanya penyakit tertentu atau kondisi tertentu, ya. Di sini disampaikan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi, isi atau butir-butir pertanyaan atau dimensi ya, nanti kita akan, mengenal istilah dimensi ya, dimension. Dimensi yang ada di dalam kuesioner tersebut atau tool tadi itu spesifik, yang berkaitan atau yang erat kaitannya dengan penyakit tertentu ya, misalnya asma. Asma type questionnaire, kemudian ada diabetes, diabetes questionnaire juga yang spesifik dan seterusnya, ya. Yang berikutnya adalah yang sifatnya generik. Yang generik ini yang umum bisa dipakai untuk, semua jenis penyakit atau semua kondisi, ya. Contohnya yang paling terkenal ini, EQ 5D ya, QOL itu adalah quality of life ya. Jadi Euro quality of life 5D itu 5 dimension. Jadi ada 5 dimensi yang diukur di dalam kuesioner ini atau short form SF6D ya, short form 6 dimension atau kemudian yang lain Health Utilities Index atau HUI. Jadi ini contoh-contoh psikometrik ya, alat kuesioner yang digunakan untuk mengukur quality of life. Jadi ada yang sifatnya spesifik, ada yang sifatnya generik. Oke, oke kita bicara tentang dimensi. Tadi kita ada Eurocall 5D ya, 5 dimension. Jadi di dalam kuesioner atau alat ukur tadi itu ada dimensi. Dimensi itu yang kemudian mewakili tadi konsep sehat tadi, konsep sehat. Jadi di sini ukuran health related quality of life memiliki banyak dimensi. Dimensi yang paling digunakan adalah ya fungsi fisik ya, physical function, kemudian mental health dan social well-being. Jadi ini mengadopsi pengertian atau definisi sehat yang dikeluarkan oleh WHO ya. Jadi ini yang generik, yang umum gitu. Nanti kemudian ada yang lebih lebih detail yang kemudian berhubungan dengan penyakit tertentu atau kondisi tertentu. Maka di sini sampaikan dimensi yang spesifik berbeda antara pengukuran satu dengan yang lain karena karakteristik siap penyakit dengan penyakit yang lain berbeda sehingga alat ukurnya juga atau dimensi yang digunakan juga akan berbeda. Misalnya ini dimensi yang digunakan untuk penyakit yang tekanan darah misalnya pengobatan untuk mengontrol tekanan darah berhubungan dengan probabilitas terjadinya hipotensi, nafas pendek, pening, lelah dan impotensi sehingga pertanyaan-pertanyaan ini yang akan muncul ya untuk kuesioner yang spesifik untuk mengukur kualitas hidup pasien yang mendapatkan misalnya terapi obat antihipertensi. Ya, jadi ada yang sekali lagi sifatnya generik, ada yang sifatnya spesifik. Kalau yang spesifik yang misalnya untuk quality of life pasien yang misalnya untuk treatment antihipertensi, maka dia mengukur sampai misalnya probabilitas hipotensi, nafas pendek, pening, lelah dan impotensi. Oke, di sini konsep dimensi disampaikan di sini menempatkan efek pada konteks kesehatan total. Ya, jadi ada dimensi-dimensi lah. Dimensi ini merupakan apa istilahnya pembangun ya, merupakan komponen dari konteks kesehatan total ya. Konteks kesehatan total itu dibangun dari dimensi-dimensi tertentu. Di sini disampaikan apakah treatment menghasilkan manfaat atau kerugian pada status kesehatan. Misalnya pada pasien yang menderita insulin dependent diabetes mellitus, misalnya pasien yang DM tipe 1 atau pasien yang DM tipe 2 tapi kemudian sudah tidak bisa menggunakan pengobatan oral, maka kemudian misalnya ada dimensi iritasi akan menghentikan terapi karena iritasi kulit pada tempat injeksi, ya maka ini ada dimensi ketidaknyamanan, tapi kemudian apakah secara lebih luas, ya ini nilainya worth it gitu dengan kemudian ketika dia tidak menggunakan insulin ya, karena kalau tidak pakai insulin maka
bisa sangat fatal bahkan sampai meninggal ketika pasien tidak mau menggunakan insulin karena alasan kualitas hidup ini. Tapi kemudian itu tetap diukur ya. Tapi kemudian apakah seberapa besar faktor faktor dimensi ini kemudian mempengaruhi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bandingkan antara metode cost utility analysis dengan metode yang lain. Misalnya kita bandingkan dengan cost benefit analysis. Oke, nanti kita Anda mungkin belum mendapatkan tentang cost benefit analysis, tapi secara umum cost benefit analysis itu mengkonversi semua outcome ya dalam bentuk moneter atau mata uang. Ya, maka sih di sini disampaikan bahwa CBA itu kadang-kadang ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa kita konversikan dalam mata uang, terutama apa? Quality of life. Jadi kita tidak bisa mengkonversikan quality of life ya dalam bentuk mata uang karena kalau CBA itu semua harus dikonversikan ke mata uang sehingga CUA ini menjadi lebih sesuai ya untuk digunakan. Kemudian CBA ini juga lebih hanya sesuai untuk masyarakat yang bekerja atau yang memiliki banyak uang karena dia mengkonversikan dengan nilai mata uang. Ya, artinya apa ya? Itu yang lebih sesuai yang ketika dia punya uang. Kalau yang CUA itu kan dengan kualitas hidup, ya dengan kualitas hidup. Jadi istilahnya apa ya? Ada yang mengatakan mata uangnya adalah kualitas hidup atau kali tadi. Maka ini lebih bisa diterima ya oleh semuanya. Kemudian dibandingkan cost effectiveness analysis dengan CA itu tidak bisa membandingkan intervensi dengan outcome yang berbeda. Ya, outcome-nya kan harus sama. Misalnya mortalitas, kemudian morbiditas. Kalau Anda lihat di video-video sebelumnya, tergantung outcome-nya bisa mortalitas, bisa morbiditas atau apa surrogate endpoint ya, surrogate endpoint atau clinical endpoint. Sementara CA ini tidak bisa menilai outcome dalam kualitas hidup. Ya, kualitas hidup. Jadi kalau kita ingat ada namanya intangible outcome ya, kita tidak bisa ukur ya karena itu kualitas hidup lagi. Kualitas hidup itu bisa diukur dengan CUA ini. Oke, kapan kita menggunakan CUA? Seperti kita sudah bahas sebelumnya, karena CUA ini dia memasukkan unsur kualitas hidup, maka CUA ini kita pilih ketika apa? Kualitas hidup adalah outcome yang penting ya. Kualitas hidup adalah outcome yang penting. Misalnya membandingkan intervensi yang pengaruhnya bukan pada sisi mortalitas, tetapi pada pengaruh potensial pada fungsi hidup pasien dan well-being pasien. Misalnya apa? Pengobatan osteoartritis. Kita tahu pasien tidak akan meninggal karena osteoartritis. Ya, pasien nggak akan meninggal karena penyakit osteoartritis. Tapi kualitas hidup pasien akan sangat dipengaruhi oleh seberapa parah osteoartritis tersebut, kemudian seberapa baik treatment, kemudian bisa mengurangi gejala-gejala yang muncul pada pasien osteoartritis. Ya, sehingga di sini disampaikan salah satu kapan CUA ini digunakan adalah ketika kualitas hidup itu outcome yang penting ya, outcome yang penting. Kemudian yang berikutnya jika intervensi mempengaruhi baik mortalitas maupun morbiditas. Misalnya terapi estrogen pada wanita yang postmenopause itu dapat meningkatkan kualitas hidup, jadi yang kualitas hidup kemudian juga bisa berefek pada mortalitas ya, menurunkan mortalitas untuk keadaan penyakit jantung, tapi sebenarnya dapat meningkatkan mortalitas pada kondisi yang lain karena estrogen dapat menginduksi atau memacu kanker. Jadi ketika treatment tadi mempengaruhi baik mortalitas maupun morbiditas. Kemudian fase pengobatan acute myocardial infarction ini tidak hanya mortalitas juga tapi morbiditas ya. Kualitas hidup. Misalnya pasien tadi kemudian dengan treatment dia menurunkan resiko stroke. Kita tahu ketika pasien sudah kena stroke maka kualitas hidupnya akan sangat menurun. Dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak tahu ya kalau sudah kena stroke maka tergantung seberapa parah juga stroke-nya. Tapi kalau Anda bayangkan stroke-nya sangat parah maka kualitas hidupnya sangat rendah. Jadi salah satu nilai kualitas hidup yang paling rendah adalah ketika pasien kena stroke. Oke, kemudian juga jika intervensi yang dibandingkan, kita misalnya membandingkan dua intervensi, kemudian outcome-nya lebar ya, rentang lebar sehingga diperlukan suatu unit outcome umum tertentu untuk membandingkan intervensi tersebut. Ya misalnya memilih antara program prenatal care dengan program screening dan treatment hipertensi. Ini outcome-nya berbeda sekali. Tapi kita kemudian kalau kita ingin membedakan misalnya gini teman sekalian, sekali lagi mungkin saya
perlu ingat sampaikan juga mungkin teman-teman juga sudah pernah ingat dan sudah pernah mendengar bahwa salah satu kajian farmakonomi yang paling penting adalah kegunaannya adalah untuk budget allocation, jadi mengalokasikan budget. Jadi misalnya pemerintah atau ya pemerintah katakanlah ya punya uang tertentu, maka uang ini saya alokasikan untuk yang apa? Untuk kegiatan yang mana? Ya untuk kegiatan yang mana? Salah satu manfaat penelitian farmakonomi adalah memberikan justifikasi atau memberikan dasar ilmiah ya program mana atau intervensi mana yang kemudian bisa budget tadi bisa dialokasikan. Ya, budget tadi bisa dialokasikan. Maka ini misalnya ada seperti kita tahu bahwa dalam konsep farmakonomi itu kan kebutuhan keinginan kita tidak terbatas, tapi resource kita adalah terbatas. Sehingga karena adanya sesuatu yang kebutuhannya tidak terbatas tapi resource-nya terbatas, maka kita harus prioritas ya, skala prioritas atau memilih mana yang lebih penting. Ya, kali ini bisa dengan penelitian CUA ini bisa kita kemudian jadikan dasar sekali lagi tadi untuk memilih. Ya, apakah program prenatal care, ya misalnya di situ ada resources yang harus dikeluarkan untuk prenatal care sehingga angka misalnya kejadian kematian bayi menjadi menurun, ya pilihannya itu. Jadi misalnya berarti resourcesnya berarti harus dinaikkan misalnya bidan gitu ya, kemudian dokter spesialis kandungan, kemudian fasilitas ya ditambahi puskesmas yang bisa menangani pasien-pasien dengan kegawat darurat, ibu-ibu hamil yang kegawat daruratan juga dilengkapi lah, itu kan berarti resources ya untuk prenatal care. Kemudian ada program lain misalnya screening treatment hipertensi, ini juga kasus yang penting juga ya. Bagaimana kemudian misalnya di mana kita bisa screening hipertensi, misalnya kita berarti menempatkan resources baru ya untuk kemudian bisa men-screening hipertensi. Ya maka kemudian ini dipilih mana yang lebih cost effectiveness dengan menggunakan parameter kali. Nanti kita tahu ada namanya biaya per kali itu berapa. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, kemudian yang berikutnya kapan kita bisa menggunakan CUA jika membandingkan intervensi yang ya sudah ada datanya yang telah dievaluasi dalam biaya per kali. Oke, ini cara menghitung kalinya, ini sederhana. Walaupun nanti kalau Anda baca di paper mungkin sekali lagi jauh lebih rumit, tapi paling tidak ini prinsipnya ya. Dan untuk level S1 cukup tahu ini tidak masalah, karena sebenarnya kalau Anda baca di paper-paper itu sebagian besar, mungkin semuanya ya, itu ketika kajian farmakonomi itu biasanya menggunakan modeling, itu levelnya penelitian S3. Ya, penelitian S3. Jadi menggunakan modeling cukup complicated lah. Cukup complicated untuk mendapatkan misalnya gini. Misalnya kali ini ya angka oke, kita lihat dulu ya. Misalnya ini ada perbandingan ketika with treatment, jadi obat ya, misalnya treatment X kemudian without treatment X. Maka kuantitasnya estimated survival-nya itu 10 tahun. Ya 10 tahun, ya without treatment 5 tahun. Jadi ada kuantitasnya bertambah 5 tahun. Kemudian quality of life-nya dengan menggunakan treatment X itu 0,7, tanpa treatment X 0,5. 0,7 ini disederhanakan. Maksudnya tiba-tiba sudah, tapi mendapatkan angka ini bukan perkara yang mudah. Salah satu cara yang paling digunakan adalah si peneliti menggunakan tadi tools tadi ya, kuesioner tadi, misalnya EQI 5D tadi Mbak dan Mas kalian ya, EQI 5D, EuroQol tadi ya, Euro Quality of Life Questionnaire 5 dimension, kemudian diisi oleh pasien, kemudian nanti dengan model algoritma tertentu, ini modeling ya, kemudian dikonversikan ke angka ini, karena angka quality of life ini harus angkanya 0 sampai 1 gitu ya, 0 sampai 1. Padahal kalau di yang kuesioner itu kan angkanya macam-macam itu ya. Nah, itu dengan algoritma tertentu mempertimbangkan banyak variabel, kemudian nanti dikonversikan ke sini. Jadi
sekali lagi itu bukan, kita tidak perlu tahu yang masih level S1 tidak perlu tahu, tapi paling tidak saya kasih tahu bahwa ya itu menggunakan modeling ya, algoritma modeling. Jadi memang eh, apa namanya tidak sederhana. Nah, kemudian ini menjadi parameter kualitas ya. Ini kuantitas kualitas. Maka kalinya adalah 10 kali 0,7 ya sama dengan 7, sementara kalau without treatment itu 5 tahun kali 0,5 kali quality of life-nya 0,5 maka 2,5, maka kali gain-nya, kali yang bisa didapatkan ketika pasien mendapatkan treatment X adalah sederhana 7 minus 2,5 sama 4,5 kali. Nah, jika treatment X-nya ini harganya 18.000, maka cost per kalinya adalah 4.000. Ya, maka cost-nya adalah 4.000 per kali ya. Jadi 18.000 dibagi 4,5, keluarnya 4.000 per kali. Tadi saya menyampaikan di slide sebelumnya bahwa penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk apa? Untuk kemudian membandingkan ya program mana atau kegiatan mana yang akan dibiayai. Ya, tentu saja bisa kita lihat dari kalinya, dan di beberapa negara itu sudah ada semacam batasan threshold yang menjadi batas threshold ya, menjadi batas bahwa treatment ini atau intervensi ini itu cost efektif ketika nilai kalinya, kalau misalnya di Inggris itu angkanya 20.000 sampai 30.000 pound sterling. Ya, jadi di Inggris itu punya semacam standar ketika nilai kalinya 20.000 sampai 30.000 pound sterling per kali, maka itu dianggap masih cost effectiveness. Jadi masih make sense untuk kemudian dibiayai. Artinya apa, teman-teman? Semakin tinggi biaya per kali, ya, semakin tinggi biaya per kali, maka itu semakin mahal ya. Semakin tidak cost effectiveness. Ya, semakin rendah angka ini, angka per kalinya ya, maka itu semakin cost effectiveness gitu ya gambarnya. Jadi semakin tinggi, sekali lagi semakin tinggi berarti kan semakin mahal ya. Biaya per kalinya semakin mahal berarti semakin tidak cost effectiveness. Sebaliknya semakin rendah maka semakin cost effectiveness. Sehingga saya nggak tahu di Indonesia, tapi misalnya di Amerika, di Inggris itu mereka punya standar. Mungkin di Indonesia ada ya, cuma saya mohon maaf saya belum lihat, tapi ada batasan per kalinya. Ya, jadi apa namanya yang masih dianggap cost effectiveness itu berapa. Oke. Baik, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan cost utility analysis. Jadi sekali lagi, cost utility analysis adalah pengembangan dari cost effective analysis. Kemudian kenapa ini penting dilakukan, karena tidak hanya kuantitas hidup berapa lama bisa kemudian memperpanjang hidup, tapi juga kualitas hidup juga perlu untuk kemudian diukur. Sehingga dengan menggunakan kali quality adjusted life years itu bisa mengkombinasikan antara kuantitas ya dengan kualitas. Kemudian tadi ada apa namanya tools yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup, ada yang sifatnya generik, ada yang sifatnya apa namanya generik, ada yang sifatnya spesifik. Ya, kalau generik berarti untuk semua populasi, kalau yang spesifik hanya untuk penyakit tertentu, dan ada dimensinya ya. Ada dimensi-dimensi yang kemudian kalau yang general ya general, misalnya physical, kemudian mental health dan well-being ya. Kemudian yang kalau spesifik ya disesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Baik, itu yang sekali lagi bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.